Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi untuk modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan saya Sri Rayosuti SPD CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Dengan fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan SPD MT, dan pengajar praktik saya, Ibu Elvi Gustina MPD. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGB dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya semakin tahu dan sadar bahwa tugas guru adalah membimbing dan menuntun murid agar mereka mampu memimpin proses belajarnya sendiri sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Semakin percaya diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menguatkan kepemimpinan murid atau student agency, terutama mengaitkan penguatan profil pelajar Pancasila di mana murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Guru harus sadar dan terencana terus terbangun dan menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Guru menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri, dan menerapkan konsep kepemimpinan murid dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Perasaan saya sangat puas dan bangga menjadi CGP di mana saya mendapat kesempatan untuk mempelajari modul pemungkas yaitu modul 3.1 ini, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya merasa tambah wawasan dan keilmuan dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dan membangun lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid serta peran keterlibatan komunitas dalam membangun student agency. Saya juga semakin paham menyusun program dan kegiatan sekolah yang berpihak pada murid dan tentunya membangun student agency. Pada dasarnya, murid memiliki potensi yang dapat kita gali dengan menampung ide dan gagasan yang keluar dari suara mereka. Walaupun suara itu berupa gagasan yang mungkin dianggap remeh, tetapi di balik hal tersebut dapat menjadikan kekuatan yang mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa bahwa dalam menyusun program atau kegiatan sekolah tidak perlu melibatkan murid. Akan tetapi setelah mempelajari modul 3.3 ini, peran murid sebagai student agency justru menjadikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid tumbuh dengan baik, sehingga murid lebih bertanggung jawab dengan program sekolah. Pertanyaan kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memerdekakan mereka sesuai dengan kontraknya. Merdeka belajar merupakan tujuannya, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran, karena sejatinya murid memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Pentingnya kepemimpinan murid atau student agency dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, kepemilikan atau ownership,
Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas guru menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka terapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Yang ketiga, keterampilan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kelima, membuka wawasan menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang memanfaatkan dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Yang keenam, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketujuh, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Apa itu kepemimpinan murid atau student agency? Yaitu konsep kepemimpinan murid sebenarnya berakar pada prinsip bahwa murid memiliki kemampuan dan keinginan untuk secara positif mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas untuk menetapkan tujuan, melakukan refleksi, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Kedua, ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menentukan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan secara alamiah mempelajari keterampilan belajar atau belajar bagaimana belajar. Keterampilan belajar ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka dan bukan hanya untuk saat ini. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Yang pertama yaitu program yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang mengajak para guru untuk berefleksi dan melihat kembali perspektif atau cara pandang kita tentang program yang berdampak positif pada murid. Program-program sekolah, baik program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, dapat mendorong kepemimpinan murid atau student agency. Mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah tidak hanya murid belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan kontributif, tetapi juga memiliki pengalaman dan kebermaknaan diperoleh dari proses belajar selama mengikuti program-program sekolah. Hal ini akan memberikan bekal murid menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, berdampak positif dari proses belajar yang dilalui, dan tentunya akan dapat dirasakan oleh murid di sepanjang hidupnya. Pertanyaan ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru mempunyai peran strategis untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat bahagia. Guru mempunyai peran strategis untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat bahagia dan selamat sebagai individu masyarakat. Adapun dalam pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid, hendaknya melibatkan murid dan memperhatikan pengembangan potensi atau kodrat murid. Dalam modul ini juga dibahas bahwa murid adalah pribadi yang unik dan utuh, sehingga guru sebaiknya dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah proses menuntun tumbuhnya kodrat murid melalui penumbuhan murid merdeka, maka sebagai pemimpin pembelajaran,
Pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya bertujuan untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat murid dengan merdeka belajar. Potensi dan suara murid dapat tergali dengan baik sehingga menumbuhkan memiliki atau kepemilikan yang tinggi dalam diri murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dari seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai dan peran dari guru penggerak tidak terlepas dari cita-cita mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Dalam menjalankannya, perannya seorang guru tidak hanya cukup sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, namun juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid. Pemanfaatan komunitas belajar praktisi hendaknya selalu bergerak dan menggerakkan semua komponen pendidikan untuk selalu aktif berpartisipasi dalam menunjang program sekolah atau kegiatan sekolah yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, sebagai guru penggerak harus terus menggerakkan komunitas yang selalu menumbuhkan lingkungan yang arif bijaksana dan menggali potensi murid sehingga tumbuh menjadi student agency yang memiliki poin-poin komponen profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan disebut inquiry apresiatif. Dalam merencanakan dan mengelola program berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Dengan terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah dan mengembangkan aset atau potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Sesuai dengan visi guru penggerak, maka pemimpin pembelajaran harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.4 budaya positif. Lingkungan yang mendukung perkembangan potensi, minat, dan profil belajar murid terutama kekuatan kodrat pada anak-anak, ibaratnya petani, guru hendaknya dapat mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang positif dan mengembangkan budaya positif anak dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan mendukung program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berpihak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif ini akan memberi dampak positif pula bagi sekolah dan murid agar tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan layanan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan solusi atas beragamnya karakteristik dan kecerdasan murid. Sebelum merencanakan pemetaan berdiferensiasi, seorang guru hendaknya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar, minat dan profil belajar murid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui aset atau kekuatan yang dimiliki oleh murid. Penyusunan dan pengelolaan program atau kegiatan sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar. Pemenuhan kebutuhan belajar murid ini akan menjadikan murid menjadi profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Guru dilatih dan diasah untuk mampu mengembangkan kompetensi sosial pada diri murid. Teknik kesadaran diri atau mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang didasarkan pada program yang berpihak pada murid dan mewujudkan merdeka belajar dan budaya positif di sekolah. Penyusunan dan pengelolaan program atau kegiatan sekolah yang tentunya berpihak pada murid harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang mewujudkan keterampilan sosial emosional siswa dalam kesehari-hari. Hal ini dapat sepenuhnya mengembangkan sendiri mindfulness murid.
Hal ini dapat sepenuhnya mengembalikan kesadaran diri atau mindfulness murid. Agar dalam melaksanakan program sekolah, murid dapat merasakan tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab dalam menyuarakan suara pilihan dan kepemilikan program. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Coaching sebagai teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk menuntun anak dan menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Coaching juga memberikan keleluasaan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan anak setinggi-tingginya. Coaching merupakan langkah yang sangat mendukung dalam menggali potensi, ide, atau gagasan murid. Hal ini dikarenakan melalui coaching maka dapat melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Dampak coaching adalah muncul 3 aspek student agency yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan program oleh murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.1, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.2, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak pada murid. Dasar, prinsip, paradigma, atau nilai dalam pengambilan keputusan harus konsisten, terutama berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Pemimpin pembelajaran sebagai agen perubahan harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang ingin dilakukan. Tentunya keputusan tersebut telah harus memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan, dan kebahagiaan murid serta seluruh pihak yang terlibat. Pertanyaan yang keempat, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid adalah inisiasi dan pengelolaan sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Akhirnya terwujud rasa bahagia dan sejahtera atau well-being dan budaya positif di sekolah. Kodrat anak yang memiliki ragam potensi dan bakat dapat tergali dan dituntun menuju kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengenali program atau kegiatan sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi evaluasi dilakukan secara kolaboratif dan memberdayakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Akhirnya dampak positif pada murid sebagaimana yang diharapkan terpenuhi secara menyeluruh. Perencanaan program dilaksanakan secara kolaboratif berdasarkan kebutuhan murid dengan mewujudkan lingkungan karakteristik yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, didukung sumber daya, aset, modal, potensi, kekuatan yang dimiliki sekolah melalui prakarsa perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif Bagja, memberikan ruang murid pada suara, pilihan, dan kepemilikan. Pelaksanaan program atau kegiatan ini memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin dalam proses belajarnya sendiri. Murid mampu mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan sendiri melalui proses yang memerdekakan sehingga murid mampu menjadi agen perubahan dan guru menjadi mitra murid dengan menuntun dan memberikan umpan balik atau feedback atas capaian perkembangan belajar murid. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Hal ini membuat saya mendapat pengalaman luar biasa
dapat mempelajari tuntas dari modul 1 hingga modul 3 dalam CGP. Saya semakin mantap untuk menjadi guru penggerak. Emosi awal belajar dari down menjadi lebih percaya diri hingga tuntas menjalankan aksi nyata di setiap modul. Saya merasa sudah terlibat aktif dalam komunitas dan melalui CGP ini, saya membawa perubahan di sekolah saya. Terbukti 90% peningkatan drastis dari tidak ada program sekolah sekarang menjadi banyak program sekolah yang berdampak bagi murid. Dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Hal yang perlu saya perbaiki ke depan adalah saya akan terus semangat belajar melalui PMM dan sumber belajar lainnya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya adalah modal CGP ini membuat saya lebih matang secara emosional dan sosial dalam menghadapi situasi keguruan di lapangan. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Implementasi dalam konteks CGP, saya merasa mudah mengimplementasikannya setiap modul dalam CGP ini dikarenakan penyajian materi disajikan secara komprehensif. Saya kadang bertanya dalam benak saya di setiap modul. Saya juga menuliskannya dalam tahap elaborasi pemahaman pertanyaan kritis saya, dan saya memahami kembali modul serta menggali lebih jauh materi yang masih menimbulkan pertanyaan bagi saya. Saya juga selalu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru di setiap modul dalam penyusunan program sekolah saya. Selalu menganalisis tentang yang sesuai dengan konteks asal JGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Jika muncul tantangan, saya juga memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Tak lupa, saya juga melibatkan pemangku kepentingan dalam menghadirkan solusi akan tantangan yang saya hadapi. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu yang membuat saya belum menjadi sosok guru sepenuhnya, membuat saya terus belajar dan terus belajar. Justru dari masa lalu, saya belajar dan menggali potensi diri untuk menjadikan masa depan yang up to date, sesuai perkembangan kurikulum yang ada. Yang tadinya saya menyajikan pembelajaran konvensional, sekarang setelah menjadi CGP yang akan menjadi GP, saya semakin banyak wawasan dan insight baru untuk menjadi agen perubahan, membawa kemajuan ke arah yang lebih baik. Tentunya keterkaitan seluruh modul akan saya implementasikan di masa kini dan yang akan datang. Melalui penyusunan program yang berpihak dan berdampak pada murid, maka saya akan membentuk student agensi yang akan tumbuh sesuai kodratnya. Segala konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari akan saya terapkan di sekolah secara konsisten dan amanah. Segala aksi nyata yang saya lakukan ini juga masih berjalan dan membawa kemajuan sekolah tentunya. Kepercayaan wali murid dan masyarakat meningkat. Saya juga selalu mengupdate diri untuk selalu menggali informasi yang didapat dari orang atau sosok inspiratif atau sumber lain di luar bahan ajar PGP setiap mempelajari modul di CGP ini. Demikianlah penyajian tugas saya pada koneksi antar materi. Jika ada salah dan janggalnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.